Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan coba sesuatu yang sedikit beda. Kita bakal ngulik salah satu konsep teologi paling dalam tapi pakai kacamata IT. Seolah-olah kita lagi decompiling sebuah kode. Ya, kita akan mendekompilasi protokol inkarnasi untuk melihat logika di baliknya yang jujur aja luar biasa. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Nah, seperti yang Anda lihat, pembahasan kita ini adalah bagian dari seri besar Arsitektur Tritunggal dan Protokol Inkarnasi. Kalau Anda ngikutin dari awal, kita udah lewatin modul 1 dan 2. Sekarang kita sampai di jantungnya nih, bagian yang paling fundamental dan bisa dibilang paling radikal, modul 3, yaitu Protokol Inkarnasi itu sendiri. Jadi, apa aja yang bakal kita bongkar hari ini? Pertama, kita mulai dari masalahnya. Ada crash yang fatal banget di sistem. Terus kita bedah arsitektur solusinya yang kita sebut kontainer ilahi. Lalu, gimana cara kerjanya pas admin ini turun jadi user? Dan yang paling penting, kenapa patch ini jadi satu-satunya jalan? Terakhir, kita lihat gimana sistemnya diribut. Oke, langsung aja kita gas. Setiap cerita keren kan selalu dimulai dari masalah yang gede ya. Nah, dalam narasi kosmik kita ini, sistem yang tadinya dirancang sempurna, tahu-tahu ngalamin fatal crash. Dan penyebabnya, ada semacam malware yang dieksekusi sama penggunanya sendiri. Ya, kita kenal itu sebagai dosa. Dan efek dari crash ini, wah parah banget. Seluruh sistem jadi korup. Hardware-nya atau ya tubuh fisik kita mulai error. Itu yang kita sebut penyakit. Dan ujung-ujungnya, semua bakal kena permanent shutdown alias kematian. Ini bukan cuma satu bagian yang rusak, tapi seluruh sistem kena dampaknya. Coba deh, kita berhenti sebentar dan bayangin kita ini seorang programmer, kalau aplikasi yang udah kita bangun susah payah tiba-tiba kena bug separah ini yang bisa merusak segalanya, apa coba langkah logis yang bakal kita ambil buat benerin? Logikanya, solusi paling gampang dan paling jelas itu kan remote access ya. Si pengembang tinggal duduk manis di kursinya, terus maksa sistemnya buat di-override dari luar. Gampang kan? Tapi bukan itu yang terjadi. Justru yang dipilih adalah protokol yang paling gila. Protokol inkarnasi. Dia nggak benerin sistem dari luar, tapi dia malah mengcompile dirinya sendiri buat masuk ke dalam sistem yang rusak itu. Bener-bener dari dalam. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Gimana caranya? Secara teknis, gimana mungkin sang pengembang yang tanpa batas itu bisa menginstal dirinya ke dalam sistem yang terbatas? Yuk kita lihat arsitekturnya. Inilah pertanyaan yang sering bikin CPU di otak kita jadi panas. Secara matematika, ini kayaknya kontradiktif ya. Gimana caranya sesuatu bisa 100% Allah dan sekaligus 100% manusia pada saat yang bersamaan? Harusnya jadi 200% dong. Nah, untuk ngedebak masalah logika ini, para arsitek sistem teologi zaman dulu di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi merumuskan satu spesifikasi teknis yang super presisi. Namanya kesatuan hipostatik. Intinya gini, ada dua natur yang berbeda dan lengkap, yaitu ilahi dan manusia, tapi dua-duanya jalan bareng secara utuh di dalam satu pribadi tunggal. Dan biar nggak ada salah tafsir, mereka kasih 4 pagar pengaman atau definisi negatif. Ini penting banget. Kedua natur itu tanpa kebingungan, jadi nggak nyampur jadi sesuatu yang baru. Tanpa perubahan, kode sumber ilahinya tetap utuh. Tanpa pembagian dan tanpa pemisahan. Jadi kemanusiaannya nggak ngurangin keilahiannya dan sebaliknya, keilahiannya nggak memakan kemanusiaannya. Kalau masih bingung, coba deh kita pakai analogi dari dunia IT modern, containerization atau mesin virtual. Bayangin aja Anda lagi jalanin sistem operasi Linux secara penuh di dalam sebuah MacBook yang dasarnya macOS. Jadi Anda punya dua OS yang utuh, 100% Linux dan 100% macOS, jalan bareng di satu mesin fisik. Mereka nggak bercampur jadi Mac-Nex kan, dua-duanya berfungsi penuh. Nah kira-kira, begitulah gambaran sang Logos mendeploy dirinya ke dalam kontainer biologis kemanusiaan. Oke, kalau dia punya hak akses penuh sebagai admin, gimana dong dia bisa beroperasi kayak pengguna biasa? Nah, ini kita masuk ke protokol berikutnya yang nggak kalah menakjubkan, protokol pembatasan diri. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain para skeptis. Kalau Yesus itu beneran Tuhan, kok bisa capek, kok bisa lapar, dan yang paling bikin bingung, kenapa dia sendiri bilang kalau dia nggak tahu kapan akhir zaman akan tiba? Pertanyaan yang sangat wajar kan? Jawabannya ada di protokol yang disebut kenosis, dari kata Yunani yang artinya mengosongkan diri. Poin kuncinya di sini adalah, ini bukan berarti ia menghapus kode sumber keilahiannya, bukan itu.
Dalam bahasa IT, ini namanya self-imposed privilege restriction. Jadi sang admin dengan sengaja membatasi hak aksesnya sendiri untuk beroperasi sebagai standard user. Tujuannya agar bisa mengalami batasan-batasan sistem manusia secara otentik. Dan disinilah letak keindahannya. Membatasi diri secara sukarela itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Batasan yang dipaksakan dari luar itu kelemahan. Tapi pembatasan diri adalah puncak dari kedaulatan dan kekuasaan. Cuma entitas yang benar-benar maha kuasa yang bisa memilih untuk membatasi kekuatannya sendiri. Kita udah bahas gimana arsitektur ini bekerja. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa? Kenapa harus lewat protokol yang serumit dan seradial ini? Mari kita bedah logikanya. Logika ini dirumuskan dengan sangat baik oleh teolog Anselmus. Pertama soal hutang. Karena manusia merusak sistem, yang manusialah yang wajib memperbaikinya. Logis. Kedua soal biaya. Pelanggaran terhadap pengembang yang tak terbatas menciptakan hutang yang tak terbatas juga, yang jelas nggak bisa dibayar manusia. Ini menciptakan sebuah deadlock sistemik. Pihak yang wajib bayar nggak mampu, dan pihak yang mampu bayar secara teknis nggak wajib. Dan dari kebuntuan logis inilah kita bisa melihat kejeniusan arsitektur inkarnasi. Satu-satunya solusi yang mungkin adalah adanya satu pribadi yang merupakan manusia seutuhnya, supaya ia sah mewakili kita yang berhutang, dan sekaligus Tuhan seutuhnya, supaya ia punya kapasitas tak terbatas untuk melunasi hutang itu. Keren banget kan? Jadi, kita sampai pada puncak dari semua protokol ini. Bagaimana patch ini akhirnya dieksekusi dan diterima oleh sistem? Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat kuat. Ini bukan tentang seorang programmer yang cuma meneriakan instruksi dari kejauhan. Ini tentang sang pencipta yang turun ke dalam sistem kita yang rusak, berdarah-darah di dalamnya, untuk memastikan kita bisa dihidupkan kembali. Momen penyaliban itu adalah saat eksekusinya. Di sanalah sang pengembang menyerahkan authentication token terakhir, yaitu hidupnya sendiri. Sistem keadilan kosmik pun langsung memvalidasinya dan mendeklarasikan. Status pembayaran diterima. Utang lunas. Sistem kini siap untuk diribut. Secara arsitektur, sistem ini sangat koheren dan logis. Tapi, gimana performanya di dunia nyata saat menghadapi serangan dan pertanyaan-pertanyaan dari para skeptis? Bagaimana arsitektur ini bertahan dari stress testing? Nah, itulah yang akan kita bahas di modul keempat dan terakhir kita. Sampai jumpa di sana.